Patok batas ini menandai perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Ibu Jales baru saja memasuki wilayah Malaysia tanpa izin. Masih sebenarnya pada concern pribadi aja ya, karena waktu itu saya ke sana, kebetulan saya ada undangan di Kalimantan menjadi pembicara mengenai masalah perempuan di perbatasan. Nah, terus dalam kesempatan itu saya gunakan untuk observasi ke daerah perbatasan. Dan yang menarik buat saya adalah masyarakat yang tinggal di perbatasan antara dua wilayah negara itu. Ya, ini adalah baju ke-6. Oke. Ini adalah baju terakhir pemotretan, habis itu terus. Terima kasih udah ngikutin aku. Akhirnya semua kegiatan hari ini selesai. Tadi udah pengajian dan udah pemotretan juga. Karena waktunya jalan-jalan. Terima kasih. Dan usai menjalani serangkaian kegiatannya itu, Niki pun melanjutkan langkah ke sebuah mal ternama Ibu Kota. Dengan langkah semangat, Niki yang pergi bersama 3 orang sepupunya menyusuri satu persatu toko demi mendapatkan barang yang diinginkannya tersebut. Oke, kita udah sampai di salah satu mall dan kita langsung masuk aja dan langsung belanja-belanja sebelum syuting. Mau dong? Ini boleh coba nih. Berapa nih aja? Yang ini foto beli 2 berapa? Mbak Tisha ada yang mau nggak? Lucu banget warnanya. Karena kalau ke mall kita nih agak bingung gak sih? Agak bingung sih. Cuma kalau ada yang traktirin ya nggak bingung. Jarang sih belanja bareng saudara-saudara gitu. Makanya sekarang karena syutingnya agak sore, aku sempetin belanja bareng mereka. Meski dirimu bukan milikku. Sebagai gadis yang baru berusia 16 tahun, Niki memang telah memiliki segalanya. Wajah cantik, karir yang cemerlang, jelas menjadi jaminan untuk membuat banyak pria antri mendapat cintanya. Dan soal kedekatannya dengan Bara Tampu Bolon, Niki pun menganggapnya hanya sebatas pertemanan saja. Kalau diberitain pacaran ya kenapa harus malu gitu. Anak-anak muda juga banyak yang pacaran gitu. Dan fine-fine aja kan gitu. Tapi kalau memang aku bener memang kita masih kayak sahabat-sahabatan, aku nggak mau bilang aku tuh pacaran sama ini gitu. Jadi semuanya sahabat aku karena aku masih 16 tahun gitu. Nanti kalau misalkan udah 17, 18 aku baru bisa bilang ini pacar aku, ini pacar aku. Kalau sekarang aku masih malu buat bilang ini pacar aku, pacar aku. Tapi mau diberitain apa ya fine-fine aja. Apa ya? Dia baik sih, he's a nice guy. Terus dia seperti aku bilang tadi, sebenarnya sahabat-sahabat aku harus bisa mensupport aku gitu dalam karir atau pendidikan dan dia bisa ngelakuin itu. Jadi ya aku pun juga semangat syuting, semangat sekolah dan dia pun mudah-mudahan juga semangat ngapain lah dia terserah. Keputusan Niki menunda hasratnya untuk pacaran itu bisa dibilang sebuah pengorbanan. Ketika banyak remaja seusianya berbunga-bunga dengan pacarnya masing-masing, Niki justru tetap memegang teguh pesan orang tuanya untuk tidak pacaran sebelum usianya 17 tahun. Bahkan jerawat yang menempel indah di dahi Niki sejatinya merupakan tanda cinta terpendam Niki kepada putra Juan Felix Tampu Bolon. Ini jerawat bahagia. Ya terserah mau gosipin apa, cuma mau beritain apa. Cuma ya seperti aku bilang tadi, aku nggak bisa bilang ini pacaran segala macam. Ini aku masih bilang sahabat karena saya masih umur segini. Mungkin nanti ada saatnya baru aku bilang, oh ini pacar aku, iya bener dan segala macam gitu. Cuma ya sekarang memang karena masih malu untuk bilang ini pacar, jadi ya aku bilangnya sahabat. Nah, terus tunggu 17, tunggu 29 Juni.
Lantas seperti apa pengalaman pertama Dude Harlino saat menjadi mentor bagi para peserta audisi film Tendangan dari Langit? Dan bagaimana kisah Marcella Zalianty saat menjadi produser sekaligus pemain dalam film barunya yang berjudul Batas? Di sini juga aku belajar bagaimana menghormati batas-batas ini. Seteguh kamu menjaga batas negara ini. Dude Harlino naik kelas. Kini tak lagi hanya sekedar pemain yang tunduk di bawah arahan sutradara. Dalam audisi pemain film Tendangan dari Langit, Dude didaulat sebagai seorang mentor bagi para pendatang baru. Di film ini juga nantinya pesepak bola Irfan Bahdim akan ikut bermain sebagai bintang pendukung. Dude Harlino berbahagia. Keinginannya untuk bisa berbagi ilmu tentang dunia akting pun akhirnya kesampaian. 2 hari lalu, berlokasi di bumi perkemahan Cibubur, Dude pun didaulat untuk menjadi mentor bagi para finalis film Tendangan dari Langit. Dan yang lebih menarik, dalam film arahan sutradara Hanung Bramantyo ini pun rupanya dibintangi oleh Irfan Bahdim. Saya sedang berada di tempat audisi, karantina, finalis audisi film Tendangan dari Langit, produksi Sinemart. Saya akan sedikit memberikan mereka semangat untuk terus berkarya, bekerja keras. Kalau saya boleh flashback lagi ke belakang, bagaimana saya dulu awalnya 1 tahun menjadi figuran. Nggak ada peluang dapat peran sama sekali, susah sekali masuk. Audisi gagal, casting ini ditolak. I think it's very easy because the movie it's about soccer, and I just have to act normal. I don't have to be somebody else. I don't have to be somebody who cannot play football or something else. I just have to be myself. And I think to shoot a good movie is to be myself, because it's like a reality movie, and it's about Persema and me. Kenapa mereka nggak bersekolah untuk jadi lebih pandai sehingga bisa memperbaiki taraf kehidupan mereka sendiri? Itu bahasa orang Jakarta. Bahasa orang yang tidak mengenal tempat ini. Marcella Zalianty kembali berkiprah. Kali ini ia menjadi produser film berjudul Batas. Sesuai dengan judulnya, film yang disutradarai Rudi Sudjarwo ini mengisahkan tentang rasa nasionalisme seorang perempuan Jakarta yang rela pergi ke Antikong perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat. Dalam film ini, penonton akan sedikit diajak membuka mata terhadap konflik daerah perbatasan. Salah satu hal yang menjadi masalah nyata Republik ini. Bapak Presiden pasti punya rakyat banyak sekali. Bisa nggak Bapak Presiden kumpulkan mereka semua ke sini? Dan Bapak Presiden akan bikin mereka semua menjadi pintar. Kita main. Siap, Ibu Jalswari. Terima kasih Bapak Presiden. Orang-orang bilang kamu tidak pernah mengasah Mandau. Mereka salah. Mandau sudah berada di dalam jiwa kamu. Patok batas ini menandai perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Ibu Jales baru saja memasuki wilayah Malaysia tanpa izin. Masih sebenarnya pada concern pribadi aja ya, karena waktu itu saya ke sana, kebetulan saya ada undangan di Kalimantan menjadi pembicara mengenai masalah perempuan di perbatasan. Nah, terus dalam kesempatan itu saya gunakan untuk observasi ke daerah perbatasan. Dan yang menarik buat saya adalah masyarakat yang tinggal di perbatasan antara 2 wilayah negara itu, mereka punya pandangan tersendiri akan demarkasi politik, budaya, dan pendidikan. Yang mudah-mudahan dengan kita mengangkat problematika atau potret sosial di sana, walaupun kita tidak mengangkat based on true story, tapi bagaimana begitu banyak problem yang terjadi di sana, kan nggak mungkin kita angkat semua dalam sebuah film. Akhirnya nanti filmnya susah gitu, kita memilih fokus yang mana. Suatu saat kamu akan mengerti kalau kamu adalah penjaga masa depan tanah Borneo ini.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari dan cek dan recheck selama 1 jam dari hari Senin sampai Sabtu pukul 3 sore. Tentunya hanya di RCTI Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.